datang di Kampus Pejuang Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji Seminar Pendidikan Profesi Guru Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya Konsa Nur Arsetia dengan NIM 2422520052, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 dengan bidang studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora untuk menyampaikan hasil pengalaman belajar saya selama mengikuti program pendidikan profesi guru. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan gambaran, inspirasi, sekaligus menjadi bahan diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 7 bagian utama, dimulai dari identifikasi diri, pengalaman belajar, refleksi mata kuliah, pembelajaran bermakna, desain inovasi pembelajaran, artefak dan produk pengembangan, serta ditutup dengan refleksi dan rencana tindak lanjut. Sebagai seorang pendidik, saya meyakini bahwa pendidikan memiliki peran besar dalam membentuk masa depan suatu bangsa. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, kita dituntut untuk tidak hanya mencetak generasi yang cerdas, tetapi kita harus mencetak generasi yang berkarakter, peduli, dan juga adaptif. Pendidikan harus menjadi ruang yang menyenangkan, bermakna, dan relevan dengan kebutuhan kehidupan nyata peserta didik. Inilah 3 arah utama yang saya yakini penting dalam mewujudkan pendidikan yang ideal di Indonesia. Yang pertama, membangun generasi berkarakter kuat yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki nilai moral, sikap positif, dan kepedulian sosial yang tinggi. Generasi masa depan tidak cukup hanya cerdas secara intelektual. Nah, kita perlu membentuk pribadi yang juga kaya secara moral, yang tahu mana benar dan salah, dan juga dapat menjunjung nilai kejujuran, tanggung jawab, dan juga rasa hormat. Sikap positif penting untuk menghadapi tantangan seperti optimis, semangat belajar, dan memiliki daya juang yang tinggi. Nah, selain itu, kepedulian sosial juga menjadi kunci generasi yang mau membantu antar sesama. Mereka akan dapat menghargai perbedaan dan siap bekerja dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua adalah mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran agar peserta didik menjadi pribadi yang melek digital, kreatif, dan mampu berpikir kritis serta mandiri dalam menghadapi tantangan zaman. Teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran pun juga harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan kita mengintegrasikan teknologi, peserta didik akan terbiasa menggunakan perangkat digital, aplikasi edukatif, dan sumber informasi lainnya. Nah, selain itu, kegiatan ini dapat melatih mereka untuk berpikir kritis, kreatif, serta mandiri sebagai 3 kunci utama keterampilan abad 21. Nah, mereka bukan hanya belajar mengonsumsi informasi, namun mereka juga dapat menganalisis, mencipta, dan juga mengevaluasi informasi yang mereka dapatkan. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran lingkungan dengan membentuk generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Bumi kita saat ini sedang menghadapi banyak tantangan, yaitu ada perubahan iklim, polusi, dan kerusakan alam. Maka, pendidikan harus ikut ambil dalam bagian membentuk generasi yang sadar dan peduli lingkungan. Anak-anak perlu diajarkan untuk mencintai alam sejak dini, seperti kegiatan tanam-menanam, pengelolaan sampah, hemat energi. Visi saya sebagai calon guru, menjadi guru bukan hanya soal mengajar, tetapi tentang bagaimana kita membentuk manusia yang seutuhnya. Di era yang terus berkembang, peran guru semakin kompleks dan juga menantang. Saya percaya bahwa guru harus hadir bukan hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi sebagai teladan, pendamping, dan juga penggerak sebuah perubahan. Berikut adalah visi saya sebagai calon guru yang ingin berkontribusi nyata dalam dunia pendidikan.
Yang pertama, menjadi guru profesional yang menguasai 4 kompetensi utama. Guru profesional adalah guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga memahami bagaimana peserta didik belajar, atau kita sebut dengan kompetensi pedagogik. Selanjutnya, memiliki kepribadian yang layak diteladani, atau disebut dengan kompetensi kepribadian. Kemudian, kita dapat menjalin hubungan yang baik dengan siswa, dengan orang tua, dengan rekan kerja, atau kita sebut dengan kompetensi sosial, serta menguasai materi dan strategi pembelajaran yang relevan, atau kita sebut dengan kompetensi profesional. Dengan penguasaan keempat kompetensi ini, saya ingin mendidik peserta didik secara holistik, mencakup aspek kognitif, emosional, sosial, dan juga spiritual. Nah, yang kedua, berperan sebagai fasilitator, motivator, dan juga inspirator. Nah, saya tidak ingin menjadi guru yang hanya berdiri di depan kelas dan menjelaskan materi saja. Saya ingin menjadi fasilitator yang mendampingi proses belajar, motivator yang menyemangati saat peserta didik mengalami kesulitan, dan inspirator yang mampu menyalakan semangat belajar peserta didik untuk menemani mereka menggapai cita-citanya. Kemudian, lingkungan belajar yang saya impikan adalah ruang yang aman dan nyaman bagi peserta didik untuk terus tumbuh, mencoba lagi, dan bangkit dengan semangat. Yang ketiga, membentuk karakter peserta didik. Pendidikan sejatinya bukan hanya tentang angka dan juga tentang nilai saja, tetapi pembentukan karakter. Saya ingin membantu mencetak generasi yang berakhlak mulia, kreatif, berpengetahuan luas, dan berkontribusi positif di masyarakat. Mereka tidak hanya siap bersaing secara global, tetapi juga harus memiliki rasa empati, bertanggung jawab, dan semangat kebangsaan yang tinggi. Upaya mewujudkan visi. Mewujudkan visi sebagai calon guru yang profesional, inspiratif, dan berkarakter tentu memerlukan langkah konkret yang harus terus-menerus kita lakukan. Tidak cukup hanya memiliki niat dan cita-cita saja, tetapi harus diikuti dengan usaha nyata dan konsisten. Berikut adalah beberapa langkah strategi yang dapat saya tempuh dan rencanakan untuk mencapai visi saya sebagai pendidik di masa depan. Yang pertama, mengembangkan diri melalui pelatihan, seminar, dan workshop. Untuk menjadi guru yang relevan dan berkembang, saya aktif mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri, seperti pelatihan pedagogik, seminar pendidikan, dan workshop teknologi. Nah, kegiatan ini dapat membantu saya untuk memperluas wawasan, mengasah keterampilan, serta memahami tren dan tantangan dalam dunia pendidikan saat ini, termasuk tentang perubahan kurikulum dan integrasi teknologi. Yang kedua adalah memenuhi kualifikasi akademik melalui program pendidikan profesi guru. Sebagai bagian dari komitmen menjadi guru profesional, saya menargetkan untuk menempuh PPG setelah menyelesaikan studi sarjana. Nah, PPG tidak hanya menjadi syarat yang formal, tetapi menjadi ruang untuk memperdalam pemahaman saya tentang pedagogik, evaluasi pembelajaran, serta praktik mengajar yang lebih terarah dan berbasis kompetensi. Yang ketiga, menerapkan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Saya berupaya merancang pembelajaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Dengan metode aktif, berbasis proyek, berbasis masalah, kolaboratif, dan menggunakan teknologi, saya ingin menciptakan pengalaman belajar yang membuat peserta didik lebih terlibat aktif, berpikir kritis, dan mampu menerapkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, meningkatkan keterampilan komunikasi. Komunikasi adalah kunci utama dalam hubungan yang baik di lingkungan sekolah. Saya terus melatih diri untuk berbicara dengan jelas, menggunakan bahasa yang positif, serta mendengarkan peserta didik dengan empati. Selain itu, saya berusaha menjalin komunikasi yang harmonis dengan rekan guru dan orang tua agar tercipta kerjasama yang solid demi perkembangan peserta didik. Yang kelima, membangun lingkungan belajar yang positif. Saya percaya bahwa suasana kelas yang aman, nyaman, dan penuh kehangatan dapat mendorong peserta didik lebih aktif dan percaya diri dalam proses pembelajaran. Dengan menciptakan lingkungan yang positif, saya ingin menanamkan nilai-nilai karakter seperti disiplin, kerjasama, dan bertanggung jawab melalui keteladanan dan kebiasaan sehari-hari di kelas. Yang keenam, memperluas pengalaman lapangan melalui praktik mengajar.
Melalui kegiatan PPL 2 yang saya jalani di SD Negeri Pondok 2 Grogol Sukoharjo, saya mendapatkan pengalaman nyata dalam mengelola kelas, menyusun modul, menyampaikan materi, hingga membangun kedekatan dengan peserta didik. Pengalaman ini menjadi penting untuk membentuk saya menjadi guru yang tidak hanya memahami teori saja, tetapi juga mampu mengatasi dinamika di lapangan secara profesional dan bijaksana. Pengalaman belajar. Di PPG ini, saya mengikuti banyak mata kuliah yang bermakna. Pada semester 1, saya belajar tentang filosofi pendidikan, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, pembelajaran berdiferensiasi, perspektif sosiokultural dalam pendidikan, prinsip pengajaran dan asesmen 1, serta praktik pengalaman lapangan 1. Pada semester 2, saya mendalami computational thinking, pembelajaran sosial emosional, proyek kepemimpinan, seminar pendidikan, prinsip pengajaran dan asesmen 2, serta praktik pengalaman lapangan 2. Semua mata kuliah ini membuka wawasan saya bahwa menjadi guru bukan hanya soal menyampaikan materi, tetapi juga memahami anak sebagai individu yang unik. Refleksi mata kuliah. Berdasarkan refleksi pengalaman belajar dari mata kuliah semester 1 dan semester 2, saya menyadari bahwa seluruh materi dalam program PPG memiliki makna dan juga kontribusi penting dalam membentuk kompetensi saya sebagai calon guru. Namun, dari semua mata kuliah tersebut, saya memilih praktik pengalaman lapangan 2 sebagai mata kuliah yang paling memberikan pengalaman belajar yang nyata, mendalam, dan bermakna. Melalui PPL 2, saya tidak hanya mempelajari teori, namun benar-benar terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Saya mengalami secara langsung bagaimana merencanakan pembelajaran, menyusun modul yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, kemudian mengajar di depan kelas, serta mengelola dinamika peserta didik yang sangat beragam. Saya juga belajar membangun komunikasi yang baik dengan guru pamong, rekan sejawat, orang tua peserta didik, serta menyesuaikan pendekatan pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik peserta didik di lapangan. PPL 2 memberikan saya kesempatan untuk menguji, merefleksikan, dan mengembangkan kemampuan pedagogik, sosial, dan kepribadian saya sebagai calon guru. Pengalaman inilah yang membuat mata kuliah ini terasa sangat berkesan dan menjadi pijakan penting dalam perjalanan profesional saya di dunia pendidikan. Selanjutnya, refleksi pengalaman belajar. Pada PPL 2, saya mendapatkan 5 topik. Topik pertama yaitu orientasi PPL 2, topik 2 yaitu observasi PPL 2, topik 3 pembelajaran terbimbing, topik 4 pembelajaran mandiri dan non-mengajar, topik 5 diskusi refleksi akhir PPL 2. Topik 1 orientasi PPL 2. Kegiatan orientasi PPL 2 menjadi momen yang berharga untuk mempererat kembali hubungan dengan seluruh warga sekolah. Sekaligus, kita dapat memperoleh informasi terbaru mengenai perkembangan program dan kebijakan yang sedang dan akan dilakukan di sekolah. Dalam kegiatan ini, saya berkesempatan berdiskusi dengan kepala sekolah, guru pamong, bapak ibu guru, untuk merefleksikan pelaksanaan PPL 1, serta merancang strategi pembelajaran yang akan diterapkan selama PPL 2. Topik 2, observasi PPL 2. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa peserta didik di SD Negeri Pondok 2 Grogol Sukoharjo memiliki latar belakang yang sangat beragam, mencakup aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Pelaksanaan pendidikan di sekolah ini sudah berjalan dengan baik dalam mendukung terciptanya pembelajaran yang efektif. Peserta didik dapat menunjukkan partisipasi aktif dalam proses belajar, sementara para guru terus berupaya melakukan refleksi dan juga perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Negeri Pondok 2 Grogol Sukoharjo. Topik 3, pembelajaran terbimbing. Pada tahap ini, saya mendapatkan kesempatan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran secara langsung di kelas dengan pendampingan dari guru pamong dan juga dosen pembimbing lapangan.
Saya dapat mempraktikkan berbagai strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran yang sudah saya pelajari. Kemudian saya dapat melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan, serta menerima masukan untuk perbaikan saya guna memperbaiki. Topik 4, pembelajaran mandiri dan non-mengajar. Selain melaksanakan kegiatan pembelajaran terbimbing, saya juga menjalani pembelajaran mandiri serta terlibat dalam berbagai aktivitas non-mengajar yang mendukung pengembangan kompetensi saya sebagai calon guru. Dalam proses pembelajaran mandiri ini, saya secara aktif memperdalam pemahaman terhadap materi pedagogik dan konten melalui membaca modul, berdiskusi dengan rekan sejawat, serta menyimak video praktik pembelajaran. Nah, pada kegiatan mengajar, saya dan rekan-rekan mendampingi Bapak Ibu Guru untuk menyusun buku induk di SD Negeri Pondok 2 Grogol, Sukoharjo. Topik 5, refleksi PPL 2. Menjelang berakhirnya kegiatan praktik pengalaman lapangan 2, saya mengikuti sesi diskusi reflektif sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap proses yang telah dijalani. Dalam forum tersebut, saya bersama rekan sejawat, guru pamong, dan dosen pembimbing saling berbagi pengalaman, mengulas berbagai tantangan yang dihadapi, serta merefleksikan pembelajaran berharga yang diperoleh sepanjang pelaksanaan PPL 2. Pembelajaran bermakna. Pengalaman belajar yang paling berguna dan menarik bagi saya terdapat pada topik 4, yaitu saat melaksanakan pembelajaran mandiri dan kegiatan non-mengajar. Pada bagian pembelajaran mandiri, saya diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan siklus pembelajaran secara mandiri di kelas rendah maupun di kelas atas. Pengalaman ini sangat bermakna karena saya menjalankan peran guru secara sepenuhnya, mulai dari merancang pembelajaran, menyusun modul ajar, mengelola kelas, menyampaikan materi, hingga melakukan evaluasi tanpa pendampingan langsung dari guru pamong. Hal ini menjadi sesuatu yang menantang, tetapi sekaligus dapat melatih rasa percaya diri, kemandirian, dan juga tanggung jawab saya sebagai seorang calon pendidik. Sementara itu, dalam kegiatan non-mengajar, saya juga memperoleh pengalaman penting yang tak kalah berharga. Saya terlibat aktif dalam kegiatan administrasi sekolah, seperti pengelolaan buku induk, yang membantu saya memahami sisi manajerial dan tata kelola data peserta didik. Nah, selain itu, saya berkesempatan mengimbaskan proyek kepemimpinan saya berupa pengembangan multimedia pembelajaran berbasis Canva dengan tema Tamasya untuk mata pelajaran IPAS materi hubungan antar makhluk hidup di kelas 5 SD Negeri Pondok 2 Grogol, Sukoharjo. Proyek ini bukan hanya menumbuhkan kreativitas dan keterampilan digital saya, tetapi juga menjadi saran berbagi inspirasi pembelajaran yang inovatif, menyenangkan, dan kontekstual bagi peserta didik dan guru lainnya. Seluruh pengalaman ini memperkaya wawasan saya tentang peran guru secara menyeluruh, baik sebagai pendidik di kelas maupun sebagai bagian dari sistem sekolah yang utuh. Desain inovasi pembelajaran. Sebagai bentuk penerapan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual, saya merancang modul ajar IPAS kelas 5 fase C pada bab 2 cara tubuh manusia bekerja dan pertumbuhannya dengan pendekatan yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan keterampilan abad ke-21. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem-based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, menganalisis, dan menemukan solusi secara mandiri maupun berkelompok. Melalui model ini, peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mereka diajak untuk aktif mengeksplorasi dan membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan masalah yang nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menunjang efektivitas pembelajaran, saya menggunakan media bantu berupa kabar pena, yaitu kartu bergambar pencernaan manusia. Nah, media ini dirancang agar peserta didik lebih mudah memahami proses pencernaan dalam tubuh manusia secara visual dan menyenangkan.
Kartu ini menampilkan gambar dan informasi penting yang dikemas secara menarik, sehingga dapat memudahkan peserta didik dalam mengamati, mendeskripsikan, serta mengurutkan proses kerja organ pencernaan manusia. Melalui desain ini, saya berharap pembelajaran menjadi lebih interaktif, menyenangkan, dan mampu meningkatkan pemahaman konsep secara mendalam, sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif peserta didik. Artefak pembelajaran sebagai bentuk nyata dari perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang inovatif, saya menyusun artefak pembelajaran yang terdiri dari modul ajar dan media pembelajaran kabar pena. Artefak ini dirancang untuk mendukung pemahaman peserta didik tentang materi sistem pencernaan manusia secara utuh, menarik, dan juga kontekstual. Yang pertama ada modul ajar sistem pencernaan manusia. Modul ini dibuat sebagai panduan pembelajaran IPAS di kelas 5 fase C bab 2 dengan materi pokok sistem pencernaan manusia. Modul ini menggunakan model pembelajaran problem-based learning yang menekankan keterlibatan aktif peserta didik dalam memecahkan masalah secara nyata terkait fungsi dan gangguan sistem pencernaan manusia. Di dalam modul ini terdapat komponen lengkap seperti tujuan pembelajaran, pemetaan elemen capaian, langkah-langkah kegiatan, asesmen, serta penguatan karakter. Modul ini membantu guru melaksanakan pembelajaran secara sistematis sekaligus memberikan ruang bagi kreativitas dan refleksi peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran kabar pena. Sebagai media bantu visual, saya mengembangkan kabar pena, yaitu kartu bergambar interaktif yang berisi informasi penting tentang organ pencernaan dan fungsinya, jenis-jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pencernaan, serta cara memelihara organ-organ tersebut agar tetap sehat. Nah, media ini dirancang untuk mendukung pembelajaran yang aktif, di mana peserta didik dapat menggunakan kartu ini dalam kegiatan berdiskusi secara berkelompok atau sebagai permainan edukatif. Nah, visual yang menarik dan bahasa yang sederhana membuat media ini mudah dipahami dan disukai oleh peserta didik, terutama untuk gaya belajar visual dan kinestetik. Dengan artefak pembelajaran ini, saya berharap proses belajar menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan juga bermakna, serta dapat membantu peserta didik membangun pemahaman konseptual dan kebiasaan hidup secara sehat dan berkelanjutan. Produk pengembangan berdasarkan artefak yang dikembangkan dalam mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2, saya bersama tim melakukan pengembangan lebih lanjut dengan menyusun sebuah buku yang berjudul Modul Ajar Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2024-2025. Buku ini merupakan kumpulan modul ajar yang kami rancang untuk jenjang sekolah dasar dengan berbagai pendekatan pembelajaran dan juga model pembelajaran. Tujuan utama dari pengembangan produk ini adalah untuk memberikan alternatif pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan belajar peserta didik yang beragam, serta mendorong keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah melalui konteks yang nyata dan relevan. Proses penyusunan buku ini melibatkan kerja kolaboratif dengan teman-teman satu kelompok PPL. Setiap modul dalam buku ini dirancang berdasarkan pengalaman praktik lapangan yang kami lakukan, serta dilengkapi dengan komponen-komponen pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum, seperti tujuan pembelajaran, asesmen, langkah kegiatan, soal evaluasi, dan refleksi. Sebagai bentuk apresiasi dan perlindungan terhadap karya kami, buku ini telah didaftarkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual atau HKI, dan saat ini masih dalam proses pengajuan. Produk pengembangan ini menjadi wujud nyata kontribusi kami sebagai calon guru dalam menghadirkan inovasi pembelajaran yang adaptif, aplikatif, dan berdampak positif bagi dunia pendidikan dasar. Refleksi setelah PPG. Setelah mengikuti perkuliahan program pendidikan profesi guru, saya semakin memahami bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya berfokus pada pemahaman menyeluruh terhadap peserta didik, serta pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. Saya menyadari bahwa proses pendidikan tidak hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga harus mencakup upaya untuk mengembangkan karakter, kebutuhan, dan kompetensi individu masing-masing peserta didik.
Hal ini menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi yang dapat menyesuaikan metode dan strategi berdasarkan keunikan setiap peserta didik. Seorang guru dalam menjalankan tugasnya perlu mengajar sesuai dengan kodrat alam, yaitu memperhatikan kondisi dan kompetensi bawaan setiap peserta didik. Hal ini sejalan dengan kodrat zaman, di mana seorang guru itu harus responsif terhadap tantangan dan perubahan zaman yang terus berkembang, yang tentunya akan membawa dampak pada dunia pendidikan. Perubahan ini mencakup kemajuan teknologi, perkembangan kurikulum, serta dinamika sosial yang dapat mempengaruhi cara peserta didik belajar dan berkembang. Saya menyadari bahwa untuk menjadi guru yang profesional, penting untuk memiliki pemahaman mendalam tentang keberagaman peserta didik, serta kemampuan untuk merancang pembelajaran yang sistematif dan juga adaptif. Keterampilan dalam mengelola kelas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan kondusif. Selain itu, seorang guru juga dituntut untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui berbagai pelatihan dan pengembangan diri agar tetap relevan dengan perkembangan dunia pendidikan yang terus berubah dan dinamis. PPG telah memberikan saya wawasan yang lebih luas dan keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di dunia pendidikan. Saya percaya dengan terus belajar dan beradaptasi, saya akan dapat memberikan kontribusi terbaik dalam membentuk generasi masa depan yang cerdas dan berkarakter. Rencana tindak lanjut. Ketika memulai karir saya sebagai guru, saya memiliki 3 langkah penting yang akan saya prioritaskan untuk memastikan proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan peserta didik dapat berkembang secara optimal. Yang pertama, mengembangkan pemahaman terhadap karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Langkah pertama yang saya anggap penting adalah mengembangkan pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Setiap peserta didik memiliki latar belakang, minat, serta gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting bagi saya untuk mengamati dan memahami keberagaman ini agar saya dapat merancang pembelajaran yang inklusif dan mampu mengakomodasi keberagaman yang ada di dalam kelas. Dengan pemahaman ini, saya dapat menyusun strategi dan metode yang tepat untuk mencapai hasil belajar maksimal bagi setiap peserta didik. Nah, yang kedua, meningkatkan kompetensi profesional secara berkelanjutan. Sebagai guru, saya menyadari bahwa kompetensi profesional harus ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan dunia pendidikan yang terus berubah. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi profesional saya, baik aspek pedagogis maupun dalam penguasaan teknologi pendidikan. Hal ini akan saya capai melalui berbagai pelatihan yang relevan, kemudian kerjasama dengan rekan sejawat, serta refleksi terhadap praktik mengajar yang telah dilakukan. Dengan cara ini, saya dapat memastikan pembelajaran yang saya lakukan selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan juga positif. Saya akan memprioritaskan penciptaan lingkungan belajar yang aman dan juga positif di kelas. Hal ini akan saya lakukan dengan membangun komunikasi yang efektif antara saya sebagai guru, peserta didik, orang tua, dan sesama guru. Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan saling mendukung, saya yakin lingkungan belajar yang positif akan tercipta, yang pada gilirannya akan mendukung perkembangan peserta didik secara holistik, baik dalam aspek akademik maupun karakter. Dengan langkah-langkah ini, saya berharap dapat menjadi guru yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga mampu memberikan dampak positif dalam kehidupan peserta didik dan komunitas pendidikan secara keseluruhan. Demikian pemaparan seminar dari saya. Saya bersyukur bisa mengikuti PPG ini karena dapat memperkaya cara pandang saya sebagai calon guru. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi refleksi bersama untuk terus memperbaiki diri dalam perjalanan sebagai seorang pendidik. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.